wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya, yuhu. Yang belum tahu, perkenalkan saya Anjeli Monika Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 2006475635 yang sedang menempuh semester 2 di program studi okupasi terapi pada program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Kali ini saya sebagai mahasiswa okupasi terapi akan mencoba menjelaskan dan memeragakan pemeriksaan MMT. Sebelum melakukan pemeriksaan, tentu saja kita mesti tahu apa sih itu pemeriksaan MMT. Pemeriksaan MMT atau singkatan dari manual masker test atau dalam bahasa Indonesianya tes otot manual adalah suatu prosedur untuk mengevaluasi fungsi dan kekuatan masing-masing otot pada suatu kelompok otot berdasarkan kinerja efektif dari suatu gerakan dalam kaitannya dengan gaya gravitasi dan tahanan manual melalui berbagai gerakan yang tersedia. Nah, MMT ini dilakukan untuk merencanakan prosedur terapeutik dan diuji secara berkala. Tujuannya dilakukan MMT ini adalah sebagai alat dalam melakukan diagnosis, bagian dari rehabilitasi, membantu mengevaluasi terapis dalam melakukan perawatan, menentukan perluasan dan derajat kelemahan otot akibat penyakit, mencegah deformitas dengan menemukan area masalah, serta mengorelasikan gambaran otot dengan tingkat inovasi. Terdapat 5 skala dalam nilai pengukuran MMT berikut ini. Dari skala 0 sampai 5. Yang pertama skala 0, yaitu tidak ada kontraksi dan gerakan yang dihasilkan. Skala 1, terdapat kontraksi namun tidak ada gerakan. Skala 2, dapat melakukan gerakan namun tidak bisa melawan gravitasi. Skala 3, di tiganya dapat melakukan gerakan yang melawan gravitasi tanpa adanya tahanan. Skala keempat, dapat melakukan gerakan yang melawan gravitasi dengan tahanan minimal. Skala 5, dapat melakukan gerakan yang melawan gravitasi dengan tahanan maksimal. Yang berhak melakukan pemeriksaan ini adalah penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis, terutama fisioterapis dan terapis okupasi. Dari sekian banyak pemeriksaan MMT, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memeragakan 2 pemeriksaan, diantaranya yaitu gerakan wrist flexion atau fleksi pergelangan tangan dan shoulder extension atau ekstensi bahu. Wrist flexion. Dalam wrist flexion ini, perintahkan pasien untuk menaruh tangannya dalam keadaan supinasi. Dan untuk grade 0 dan grade 1 kita skip ya, karena grade 0 tidak ada kontraksi dan gerakan, dan untuk grade 1 tidak ada gerak apapun tapi ada kontraksi di dalamnya. Yuk kita mulai. Untuk grade 2, perintahkan pasien untuk memosisikan tangannya seperti ini, kemudian perintahkan pasien untuk menggerakkannya ke dalam seperti ini. Untuk grade 3, taruh tangan kita di atas lengan bawah pasien, kemudian perintahkan pasien untuk mengangkat tangannya seperti ini. Untuk grade 4, kita berikan resistensi minimal dengan menaruh tangan kita di atas lengan bawah dan keempat jari tangan pasien dan perintahkan pasien untuk mengangkat tangannya seperti ini. Terakhir, grade 5. Sebenarnya sama aja sih dengan grade 4, namun dengan resistensi yang maksimal. Lakukan tahap yang sama dengan pergelangan tangan yang satu lagi. Oke. Gerakan shoulder extension. Nah, pada pemeriksaan MMT pada shoulder extension ini, kita perintahkan pasien dalam kondisi tengkurap. Sama seperti sebelumnya, untuk grade 0 dan grade 1 kita lengkapi karena pada grade tersebut tidak ada gerakan apapun yang dihasilkan. Nah, untuk shoulder extension atau ekstensi bahu ini terbagi 2 lagi. Yang pertama yaitu ekstensi bahu yang menolak gravitasi, yaitu pada grade 2 dan grade 3. Pada grade 2 ini kita lakukan stabilisasi pada skapula dan perintahkan pasien untuk mengangkat tangannya. Dan kali ini tentu saja dengan bantuanku, hehe.
ngetes dulu. Nongol. Halo guys, badan nongol dulu nih. Oke. Nah, jadi untuk grade 3 ini kita lakukan perabaan pada teres mayor dan latissimus dorsi seperti ini. Lalu perintahkan pasien untuk mengangkat tangannya. Tadi kan aku bilang ada 2 ya. Yang kedua yaitu gerakan ekstensi bahu yang melawan gravitasi, yaitu pada grade 4 atau grade 5. Ini guys, aku menunjukkan gerakan shoulder extension dulu. Hehehe. Nah, kita perintahkan pasien untuk terlentang menyamping seperti ini. Lalu pada grade 4, perintahkan pasien untuk menggerakkan tangannya ke arah belakang seperti ini. Nah, pada grade 5 sebenarnya sama aja sih kayak grade 4. Cuma kita lakukan stabilisasi di scapula dan perintahkan pasien untuk menggerakkan tangannya ke arah belakang. Video ini disusun dalam rangka memenuhi syarat ujian praktikum untuk mata kuliah dokumentasi persiapan praktik okupasi terapi yang diampu oleh Muhammad Hidayat Syahid, AMD, OT, SKM, MMPIT. Untuk videonya saya sudahi dulu sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.